Halo kamu rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari Tonghua Span Migrate Lord Part 2. Bagi yang belum nonton part satunya bisa cek link di deskripsi ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Tapi sebelum mulai, aku mau kasih tahu sesuatu nih. Kalau Misfits Society itu lagi bagi-bagi stiker pack One Piece gratis loh. Spesial untuk memperingati ulang tahun Indonesia ke-77 besok. Nah, stiker pack ini terdiri dari 4 karakter, yaitu Robin, Luffy Gear 5, Shanks, dan Buah Hancock. Terus buat kamu yang beli produk Misfits Society dari video ini diupload sampai besok tanggal 17, akan mendapatkan stiker gratis loh. Untuk pembelian kaos desain Buah Hancock, Nico Robin, Luffy Gear 5, Akagami no Seng, dan desain-desain lainnya. Stiker pack gratis ini hanya tersedia untuk 77 orang aja ya. Jangan sampai ketinggalan. Dapatkan sekarang juga. Kemudian saat menuju ke tempat tujuan mereka, Shuya ngasih tahu kalau mereka tuh lagi menuju ke sebuah reruntuhan. Ternyata banyak reruntuhan yang tiba-tiba muncul di seluruh penjuru dunia. Dan di dalamnya terdapat harta berupa senjata sihir, obat-obatan, dan yang paling penting adalah sebuah item yang disebut mata formasi. Banyak para master bela diri yang datang ke sana untuk memperebutkannya. Lalu sesampainya di sana, si Fei ngasih tahu kalau aksi mereka kali ini tuh sangat rahasia. Bahkan mereka bisa dipenjara kalau sampai membocorkannya. Habis itu mereka pun diberi kesempatan untuk makan bersama. Tapi tiba-tiba aja ada satu orang yang maksa banget untuk dapat perlakuan khusus dan gak mau duduk bareng di bawah sama mereka. Alhasil Lusu pun emosi dan ngebogem orang itu sampai tepar. Gara-gara hal itu, Lusu pun jadi dapat respect dari orang-orang di sana dan juga teman-temannya. Dan malamnya Lusu pun sering ngegangguin ketua Lee yang lagi meditasi buat ngefarming poin. Lee yang udah tahu squad apa Lusu itu pun cuma bisa pasrah aja diisengin sama dia. Dan gara-gara dapat banyak poin dari Lee, Lusu pun berhasil ngumpulin buah sihir buat naik level dari gachanya. Dia pun langsung ngedapetin skill baru yang keren banget. Lalu besoknya, Lee pun tiba-tiba nantangin Lusu untuk bertarung. Kayaknya Lee ini tuh kepedean dan ngerasa kalau kekuatannya udah bisa nandingin Lusu. Tapi si Fei ngelarang mereka dan menyuruhnya untuk adu panco aja. Dan tentu aja, si Lusu menang dengan mudah dan ngebikin Lee malu bukan main di depan teman-temannya. Bahkan, si Fei juga penasaran dan pengen ikutan adu panco ngelawan Lusu. Dan lagi-lagi, Lusu menang melawan si Fei. Si Fei pun mengakui kekuatan Lusu. Dia ngerasa kalau Lusu ini tuh punya potensi untuk menjadi semakin kuat. Terus waktu lagi jalan-jalan berdua sama Sui, mereka ngeliat ada kabut yang turun dari arah reruntuhan. Saat itu juga tiba-tiba alarm berbunyi dan para murid diperintahkan untuk mundur dan lari dari sana. Tapi tiba-tiba aja Lusu kepisah dari Sui dan terjatuh ke sebuah tempat misterius. Tampaknya itu adalah reruntuhan yang dimaksud sama Sui. Lusu pun ngeliat ada zombie yang mendekatinya dan mencoba menyerangnya dengan kapak. Lusu pun berhasil ngalahin zombie itu dan merebut kapaknya. Tapi tiba-tiba kembali muncul zombie yang lebih banyak dari dalam tanah. Lusu yang agak ngelawan zombie-zombie itu pun memutuskan buat lari aja. Namun tiba-tiba Lusu ngeliat beberapa murid yang berlari karena dikejar-kejar sama zombie. Lusu pun memutuskan buat ngelawan para zombie itu. Tapi waktu Lusu kesusahan, para murid tadi malah cuma ngeliatin doang dan gak mau ngebantuin. Alhasil karena kesel Lusu pun langsung ninggalin mereka dan pergi sendirian. Habis itu, Lusu pun kembali ngelawan para zombie tersebut sampai sore. Dan tiba-tiba dia ngeliat ada benda terbang misterius. Lusu pun ngira kalau benda itu adalah senjata sihir. Tapi pas digebuk sama Lusu, ternyata benda itu cuma pistol suar yang ditembakin sama seseorang yang gak Lusu kenal. Ternyata orang itu adalah mata-mata dari negara lain. Dan suar yang ditembakinya tadi digunain untuk mencari teman-teman yang terpisah. Orang itu berpakaian kayak murid sekolahnya Lusu. Tapi Lusu yang kenal sama semua temannya itu gak ngerasa pernah ngeliat orang tersebut. Akhirnya Lusu pun sadar kalau orang itu bukanlah salah satu dari temannya. Kemudian orang itu pun kenalin dirinya sebagai Chang. Dan berencana untuk kabur dari Lusu dengan alasan mencari teman-teman yang hilang. Tapi Lusu gak ngebiarin Chang pergi begitu aja dong. Dia pura-pura mau ngebantuin Chang dan ikut sama dia. Nah dalam perjalanan itu si Chang tuh berusaha dengan keras buat ninggalin Lusu. Tapi Lusunya malah ngisengin balik si Chang dan ngefarming poin gacha dari dia. Singkat cerita, Chang yang gagal mulu kabur dari Lusu itu pun kehilangan kesabarannya dan langsung aja gelut si Lusu. Pertarungan mereka berjalan dengan alot. Bahkan si Chang ini tuh sempat berhasil ngebuat Lusu kehilangan pedangnya. Tapi akhirnya Lusu berhasil ngalahin Chang pakai jurus pisau kultivasinya.
Chang pun meninggoy. Awalnya Lusu sempat kena mental gara-gara habis ngebunuh orang. Tapi akhirnya dia pun sadar kalau itulah satu-satunya cara biar dia tuh bisa selamat di dunia mulai gila ini. Akhirnya Lusu pun kembali mencari jalan keluar. Dia juga berencana buat ngedapetin item mata formasi yang kemungkinan ada di tengah-tengah reruntuhan. Tapi di tengah jalan, dia malah dikejar sama sekelompok serigala. Dan waktu lari dari kejaran mereka, Lusu kembali ketemu sama kelompok murid yang mengenalnya. Lusu juga ngeliat orang-orang yang pernah ditolongnya dari kejaran zombie sebelumnya. Orang-orang itu pun sadar kalau Lusu bukanlah orang biasa, karena dia bisa bertahan hidup sendirian. Akhirnya mereka pun minta Lusu buat melindungi mereka. Tapi Lusunya mah ogah banget buat nurutin permintaan mereka itu. Dia malah ngambil kapaknya balik dan pergi ninggalin mereka buat nyari mata formasi. Terus di tengah jalan, Lusu ketemu sama zombie yang bisa naik kuda dan pakai senjata tombak. Lusu pun berhasil merebut tombak zombie itu dan kabur dari kejaran mereka. Dan belakangan, Lusu sadar kalau ternyata senjata yang baru aja didapatnya itu bisa dikasih kekuatan spiritual biar jadi lebih kuat. Lusu pun akhirnya mutusin buat lawan pasukan zombie itu sekali lagi. Dan berhasil nyuri satu tombak mereka sebelum akhirnya berhasil kabur. Nah, ternyata aksi Lusu itu tuh dilihat sama orang-orang jaringan surgawi yang gak jauh dari sana. Orang-orang itu gak percaya ngeliat kemampuan Lusu yang bisa bertahan sendirian lawan para zombie tersebut. Karena seharusnya nggak ada murid SMU Yuan yang memiliki rank dan kemampuan kayak gitu. Tapi murid-murid SMU Yuan yang ikut di rombongan jaringan surgawi itu pun ngasih tahu kalau bocah tadi itu beneran teman mereka. Terus diperlihatkan Lusu yang akhirnya dikepung sama pasukan berkuda zombie tadi. Kayaknya kali ini dia tuh benar-benar harus menghadapi mereka. Tapi dengan kekuatan kultivasinya yang makin kuat dan senjata tombak barunya, Lusu berhasil ngalahin pasukan zombie itu dengan mudah. Sedangkan di tempat lain, jaringan surgawi yang juga berusaha menuju ke inti dari reruntuhan itu ngedapat kabar kalau para zombie yang menjaga gerbang masuk inti reruntuhan lagi ngejar seseorang. Dan kayaknya itu adalah Lusu. Terus habis nyiapin strategi buat ngalahin zombie-zombie itu, mereka pun segera menuju ke tempat pertarungan. Tapi sebelum mereka mulai menyerang zombie-zombie tersebut, ada seseorang yang menyerang zombie-zombie itu terlebih dahulu pakai tombak yang sangat kuat. Dan ternyata itu adalah Lusu. Dengan mudah, Lusu pun ngeberesin pasukan-pasukan zombie itu dan ngebuat orang-orang jaringan surgawi kaget ngeliat kekuatannya. Kemudian setelah itu, Lusu yang ngeliat kalau jaringan surgawi itu ngebawa banyak orang pun kepikiran buat nyuanin mereka. Lusu yang punya banyak senjata hasil rampasan dari zombie itu langsung ngejual senjata-senjata tersebut ke mereka. Setelah berhasil ngedapetin cuan, mereka pun melanjutin perjalanan menuju ke inti reruntuhan. Terus waktu mereka beristirahat, tiba-tiba muncul arwah-arwah yang mirip dengan skillnya Lu Xiaoyu, adiknya Lusu. Saat melihat arwah itu, tiba-tiba pisau sakti milik Lusu bereaksi dengan sendirinya. Lusu pun berusaha untuk menutupi hal tersebut karena dia tuh gak pengen kekuatannya diketahui sama orang lain. Akhirnya setelah melihat Lusu, arwah-arwah tadi pun ketakutan dan pergi dari sana. Lalu sesampainya di inti reruntuhan, mereka pun ketemu dengan lebih banyak orang yang selamat. Beberapa di antaranya selamat karena kekuatan dari teman sekolah Lusu yang bernama Shao Qingse. Menurut jaringan surgawi, Shao Qingse ini memiliki potensi untuk menjadi kesatria rank A. Dan saat melihat keramaian tersebut, Lusu pun gak nyanyain kesempatan buat jualan senjata lagi demi bisa cuan. Bahkan dia juga nawarin jurus rahasia buat yang ngebeli senjatanya. Alhasil, jualannya Lusu pun laris manis. Habis itu, Lusu dan Shao Qingse pun dipanggil untuk ikut rapat sama jaringan surgawi. Ketua mereka nganggep kalau Lusu dan Shao Qingse ini adalah murid yang berbakat dan diharapkan bisa ngebantu jaringan surgawi untuk keluar dari sana. Dan Lusu pun setuju. Belakangan, Lusu juga mendeteksi kalau ada 9 mata-mata di kelompok mereka. Dia ngeliat di interface kacanya ada 9 orang yang namanya itu cuma berbentuk angka doang. Beberapa saat kemudian, Suyi juga muncul di tempat itu dan ketemu sama Lusu. Suyi pun langsung flexing kalau dia tuh berhasil ngalahin 4 zombie berkuda sendirian. Tapi Lusu yang emang gak mau kalah itu pun langsung nunjukin senjata-senjata hasil rampasannya. Dan saat itu juga, tiba-tiba ada satu orang yang mau ngebeli senjata Lusu dan menjanjikan uang 50.000 yuan kepada Lusu saat mereka udah keluar dari reruntuhan nanti. Tapi Lusu langsung menolaknya. Dan karena orang itu kesel, Lusu pun jadi dapat poin. Terus waktu dilihat di interface, ternyata nama orang itu tuh cuma berupa angka doang. Lusu pun langsung sadar kalau orang tersebut adalah mata-mata. Dan bener aja, saat mereka semua bobo, 9 orang mata-mata tadi langsung ngejalanin aksinya dan masuk ke inti reruntuhan. Untungnya Lusu berhasil ngehalangin satu orang dari mereka, yaitu orang yang mau ngebeli senjatanya tadi. Dan ternyata si Lusu ini tuh bukannya mau menghentikan mereka buat ngambil harta yang ada di inti reruntuhan.
Melainkan Lusu tuh malah pengen ikutan dan berjanji akan ngebantunya asalkan dapat bagian 70% dari hasil penjualan harta tersebut. Namun kayaknya mereka tuh malah jadi berantem dan ngebangunin orang-orang yang lagi tidur. Terus tiba-tiba aja Li Xiao, kepala sekolah SMU Yuan, datang dan ngehajar mata-mata tadi sampai mati. Li Xiao pun ngasih tahu mereka semua kalau orang yang baru aja dibunuhnya itu adalah mata-mata. Habis itu Li Xiao nyuruh ketua jaringan surgawi buat ngebagi orang-orang. Sebagian akan masuk ke inti reruntuhan bersamanya, sedangkan sisanya akan berjaga-jaga. Terus tiba-tiba aja Li Xiao ngedeketin Lusu dan ngajakin dia buat kerja sama. Kayaknya Yi Xiao ini tuh silau banget sama Lusu yang dapetin banyak perhiasan dan jam-jam mewah dari hasil jualan senjatanya kemarin. Yi Xiao pun lalu berjanji kepada Lusu bahwa dia bakalan ngajakin Lusu buat ikut ke inti reruntuhan asalkan Yi Xiao dibagi barang-barang mewah Lusu. Yi Xiao ngomong kalau di dalam reruntuhan itu ada banyak item-item yang lebih berharga dari yang dipunyai Lusu. Dan cuma Yi Xiao aja orang yang bisa ngajakin Lusu untuk masuk ke sana. Nah, si Yi Xiao ini tuh awalnya curang banget. Dia minta bagian 90% dari hasil penjualan item reruntuhan. Sedangkan Lusu cuma kebagian 10% aja. Tapi Lusu langsung nolak dan minta untuk dibagi sama rata. Lusu juga ngomong kalau sebenarnya dia tuh juga gak butuh-butuh amat sama harta reruntuhan itu. Karena dia tuh udah punya banyak duit. Alhasil, karena kalah debat, akhirnya Yi Xiao pun setuju sama persyaratannya Lusu tersebut. Lalu singkat cerita, akhirnya Lusu pun ikut masuk ke lubang inti reruntuhan bersama pasukan jaringan surgawi. Dan sesampainya di dasar lubang, mereka pun ngelihat para mata-mata kemarin yang udah mati bunuh diri. Terus, tiba-tiba aja saat sampai di sebuah kastil, mereka pun diserang sama arwah jahat. Tapi kayaknya arwah jahat itu takut sama Lusu dan gak mau ngedeketin dia. Ditambah lagi, pasukan zombie juga tiba-tiba keluar dari dalam kastil dan menyerang mereka. Lalu di tengah-tengah suasana pertarungan yang rame itu, Lusu langsung kepikiran buat menyelinap masuk ke dalam kastil pakai ilmu invisible-nya. Lusu ngerasa kalau inilah kesempatan satu-satunya untuk ngambil harta yang paling berharga di reruntuhan itu, yaitu mata formasi. Di dalam, dia ketemu sama beberapa musuh dan berhasil ngalahin mereka dengan mudah. Sampai akhirnya, Lusu pun nemuin satu gulungan yang kayaknya sangat berharga. Di saat yang sama, salah satu pimpinan zombie yang lagi bertarung melawan Yi Xiao tiba-tiba berlari menuju ke dalam kastil. Kayaknya hal itu ada hubungannya sama Lusu yang barusan nemuin gulungan penting. Terus waktu zombie itu sampai di ruangan tempat Lusu berada, saat itu juga Lusu ngejatuhin stempel berbentuk naga yang ternyata adalah mata formasi yang dicari-cari. Dan begitu Lusu menyentuh benda tersebut, tiba-tiba seluruh zombie yang ada di sana pun musnah dan semua orang tampak membeku dan berubah menjadi debu. Lalu debu itu pun masuk ke dalam mata formasi. Setelah itu, mata formasi pun melebur ke dalam tubuh Lusu dan Lusu juga ikut menghilang. Terus, tiba-tiba semua orang kembali ke gunung tempat mereka menghilang tadi. Dan ternyata udah banyak orang tua dan media massa yang udah nungguin mereka dan mencoba untuk meliput kejadian tersebut. Teman-teman Lusu yang selamat pun gak bisa ngeliat keberadaan Lusu dan menyangka kalau Lusu tuh udah mati. Bahkan, Yuli juga kelihatan sedih gara-gara ngira Lusu udah meninggoy. Tapi tiba-tiba aja Lusu muncul di depan mereka dengan wajah songong dan sekepok jam, serta perhiasan-perhiasan mewah hasil jualan senjatanya kemarin. Tentu aja hal itu langsung ngebikin Liuli dan yang lainnya jadi jengkel dong. Sampai akhirnya Lusu pun mutusin untuk jalan pulang. Dan ternyata Xiaoyu udah ada di gunung itu dan nungguin Lusu. Xiaoyu kayaknya jengkel banget sama Lusu tapi juga khawatir sama dia. Terus setelah dirayu-rayu dikit sama Lusu, akhirnya Xiaoyu pun kembali ceria dan mereka pun mutusin untuk pulang ke rumah. Lalu sesampainya di rumah, Lusu ngedapetin fakta kalau dia tuh bisa ngegunain stempel naga tersebut untuk ngebikin dirinya ngelihat seluruh kota tanpa ngegunain kekuatan spiritual. Bahkan dia juga nemu suatu ruangan di dalam stempel itu. Dan kayaknya di sana tersimpan banyak harta dan item-item berharga lainnya. Tapi sayang, dengan kekuatan Lusu yang sekarang dia masih belum bisa ngebuka gerbang yang menutupi tempat harta itu. Akhirnya Lusu pun kebangun gara-gara Xiaoyu, dan mereka pun memutuskan untuk menonton kembang api di kota. Sedangkan di tempat lain, tampaklah para petinggi jaringan surgawi yang lagi berbincang. Kayaknya mereka menyadari bahwa pertarungan antara dunia surga dan neraka masih akan berlanjut. Mereka juga melihat kalau ada dua murid SMU Yuan yang sangat kuat dan potensial, yaitu Lusu dan Shao Qingse. Sepertinya, kedua orang itulah yang akan menjadi ujung tombak mereka untuk melawan para pasukan kematian. Nah, inilah akhir dari Tonghua Span Me Great Lord Season 1. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Moga-moga bisa menghibur kalian ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oh iya, kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channel aku yang lainnya loh. Linknya udah aku cantumin di deskripsi ya.
Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.